Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama-sama bertemu kembali dalam persekutuan doa. Khusus hari ini kita akan melaksanakan persekutuan doa Healing the Land GKPB Jemaat Galangning yang Abian Base dalam rangka bulan misi GKPB di tahun 2021 ini. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 289 bait 1 sampai 3. Mempersiapkan batin kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, segala hormat, pujian dan syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Allah, sebab hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya Allah yang layak untuk menerima pujian, penyembahan dan pengagungan kami. Pada malam hari ini kami menaikkan syukur. Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dalam ibadah persekutuan doa Healing the Land. Kami mohon Tuhan hadir bagi kami, menolong dan memberkati ibadah ini, sehingga kami semua beroleh kasih karunia dan berkat Tuhan. Namun kami sadar Bapa, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami kerap kali melakukan kesalahan yang mendatangkan dosa. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan tetap mencurahkan kasih sayang-Mu bagi kami, sehingga kami tetap layak menjadi milik kepunyaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih atas pengampunan yang Tuhan beri bagi kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bila firman-Mu ini akan menjadi dasar dalam hidup kami untuk senantiasa taat pada apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkenan Tuhan yang mengurapi, sehingga dapat menyampaikan seturut dengan maksud Tuhan bagi kami. Kami naikkan doa ini dan kami serahkan ibadah pada saat ini hanya di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini, pada petang hari ini, kita akan baca dan renungkan dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-7 ayat 14 saya bacakan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka.
Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan judul atas perenungan kita, pemulihan tanah. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mendengar kata tanah, maka sesungguhnya kita sedang diingatkan bahwa tanah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan karena sangat pentingnya tanah itu dalam hidup manusia, kita sebagai bangsa Indonesia menyebutnya sebagai ibu pertiwi. Jadi luar biasa, tidak hanya kita merasa bahwa tanah itu penting, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanah yang kita miliki saat ini tidak lain adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanah adalah milik Allah dan itu mutlak, sebab Tuhanlah yang telah menciptakan tanah. Dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di situ kita bisa membaca bagaimana pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan selanjutnya Allah menciptakan seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya. Bahkan juga dalam Imamat pasal 25 ayat 23, Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam bagian itu, jelas Tuhan mengatakan bahwa tanah adalah miliknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena tanah adalah milik Tuhan, maka seharusnya lah tanah itu dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Sebab manusia dan tanah memiliki keterikatan yang erat. Bahkan sangat mustahil Bapak Ibu Saudara manusia dipisahkan dari tanah. Jadi sangat mustahil memisahkan manusia dari tanah. Mengapa demikian? Sebab sejak awal penciptaan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Lalu kemudian setelah itu Tuhan Allah menghembuskan nafasnya sehingga manusia bisa hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari betapa tanah itu penting dan manusia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tanah, namun dalam perkembangan selanjutnya kita juga mengetahui bahwa tanah begitu menderita Bapak Ibu Saudara. Akibat apa? Tidak lain adalah dampak atau akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Tanah dikutuk oleh Tuhan sendiri akibat manusia jatuh dalam dosa. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara, tanah terkutuk, tanah dikutuk oleh karena manusia jatuh dalam dosa, oleh karena manusia tidak taat pada perintah Allah. Bahkan tidak hanya tanah yang menderita karena manusia, makhluk hidup yang lainnya juga sangat menderita. Tanah kehilangan kesuburannya dan tanah tidak menghasilkan. Kecuali manusia bekerja keras baru akan bisa melihat hasil, dan itu pun tidak maksimal, tidak seperti ketika mereka di Taman Eden. Mengapa semua ciptaan menjadi menderita ketika tanah tercemar oleh dosa kita? Karena tanah adalah cerminan karakter Allah.
tanah cerminan rahmat Allah, tanah cerminan cinta, karunia, penyediaan, perlindungan, keadilan, dan keindahan. Sehingga ketika tanah itu tercemar oleh dosa manusia, maka semuanya menjadi menderita. Ketika manusia tidak lagi taat kepada Allah, maka disitulah kehancuran terjadi atas umat dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Bahkan sampai hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merasakan pencemaran tanah terus terjadi dan dilakukan oleh manusia yang berdosa. Tanah-tanah dicemari dengan pestisida, tanah-tanah dicemari oleh sampah-sampah yang dibuang dengan sembarangan, tanah-tanah dicemari oleh bahan-bahan kimia dan juga bahkan limbah rumah tangga. Tanah dicemari oleh limbah rumah tangga. Betapa menderitanya tanah kehilangan kesuburannya. Bahkan dampak dari dosa manusia, banyak juga tanah-tanah yang Tuhan berikan menjadi tanah sengketa, sehingga tanah itu tidak menjadi berkat dalam keluarga. Tanah itu menjadi sumber kehancuran dalam hidup keluarga karena tanah itu menjadi tanah sengketa. Bahkan mungkin karena kesalahan manusia, tanah-tanah yang telah diberikan oleh Tuhan menjadi tanah yang terkutuk, yang tidak mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan agar tanah ini kembali sembuh dan pulih? Supaya tanah ini mendatangkan berkat, bukan menjadi kutuk dalam hidup kita bersama dengan keluarga dan orang lain. Dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, kita disadarkan kembali oleh firman Tuhan. Saya akan bacakan sekali bagi kita. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Dari bacaan firman Tuhan ini kita diingatkan kembali oleh nasihat firman Tuhan bahwa agar tanah-tanah ini menjadi pulih kembali, agar tanah-tanah ini menjadi tanah berkat dalam hidup kita, maka tidak lain Bapak Ibu Saudara, kita harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jika oleh karena dosa-dosa kita tanah ini menjadi tidak subur, tanah ini menjadi tanah sengketa, ataupun tanah ini menjadi tanah yang terkutuk, maka hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan agar kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus datang kepadanya dalam doa dan kita memohon ampun di hadapan Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, di mana kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan kita belum memelihara apa yang Tuhan beri dan mengelola tanah-tanah yang Tuhan beri dengan baik. Melalui firman Tuhan ini kita diberi kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Kita datang dan memohon belas kasihan Tuhan agar pemulihan atas tanah yang Tuhan anugerahkan kepada kita terjadi dalam hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita melaksanakannya di tanah masing-masing, di tanah di mana Tuhan menganugerahkannya kepada Bapak Ibu Saudara dan keluarga. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ketika kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan, memberkati, menyucikan dan menguduskan tanah yang Tuhan anugerahkan, maka itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yakinlah bahwa tidak hanya tanah yang akan dipulihkan, tetapi hidup kita, hubungan kita dengan saudara kita, dengan semua orang akan dipulihkan oleh Allah. Karena itu dalam kesempatan yang Tuhan beri bagi kita, mari kita datang merendahkan diri kepada Tuhan.
Dan mari kita sungguh-sungguh memohon berkat Tuhan atas tanah yang Tuhan anugerahkan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, seperti janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita dan memberkati negeri. Artinya tanah akan menghasilkan dan menjadi berkat dalam kehidupan pribadi kita dan dalam kehidupan kita bersama. Mari kita melakukannya selagi Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong dan memampukan kita masing-masing untuk merendahkan diri dan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan syukur atas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Allah, sebab hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami akan pemulihan tanah yang Tuhan anugerahkan. Kami sadar Bapa dalam kehidupan kami hari demi hari, kami kerap kali kurang menjaga dan merawat tanah milik Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan mungkin kami mengabaikan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan kami melakukan hal-hal yang mencemari tanah, yang menyebabkan tanah menderita oleh karena perbuatan kami yang tidak benar. Ampunilah kami Bapa, dan mampukan kami untuk boleh tetap merawat setiap pemberian Tuhan dengan baik. Kami rindu Bapa terjadi pemulihan atas tanah-tanah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, secara pribadi maupun dalam hidup kami bersama dengan keluarga. Dan tidak hanya tanah yang akan dipulihkan Bapa, kami rindu bahwa hati kami, hidup kami dipulihkan, sehingga terjadi damai sejahtera Allah, sehingga kehidupan berkeadilan akan mewujud dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan ini Tuhan meteraikan dalam hati kami, dan lebih jauh lagi Tuhan menguraikannya dalam hidup kami, sehingga kami melangkah benar dan terus menjaga, memelihara, dan mengusahakan tanah pemberian Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sekarang mari kita menyanyikan pujian Kasih dari Surga.
Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses doa untuk Healing the Land ini, maka saya memberi kesempatan kepada kepala keluarga akan memimpin doa di tanah yang akan didoakan, baik itu tanah pekarangan maupun tanah yang rindu didoakan bersama-sama. Sebelum Bapak Ibu berdoa untuk tanah di mana Bapak Ibu akan berdoa, Tuhan mengizinkan kepada kita ketika kita berdoa untuk menggunakan sarana. Karena itu pada saat ini diberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan sarana minyak. Minyak dipakai untuk mengurapi dalam Kejadian 28 ayat 18 sampai 20 dan Mazmur 23 ayat yang kelima. Kemudian sarana yang kedua air. Air dipakai untuk pembasuhan, Keluaran 4 ayat 9, Bilangan 8 ayat 7, Matius 3 ayat yang ke-11. Kemudian garam. Garam untuk pengawetan atau pemeliharaan, Matius 5 ayat 13, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Nah, ketiga sarana ini, minyak, air, dan garam, mohon dicampur dalam suatu tempat untuk nanti disiramkan di tanah yang akan didoakan, baik tanah pekarangan maupun tanah lain yang Bapak Ibu rindu bawa dalam doa saat ini ataupun mungkin besok ketika hal itu akan Bapak Ibu lakukan. Sebelum sarana ini dipakai dan disiramkan pada tanah yang didoakan, Bapak Ibu mohon berdoa terlebih dahulu agar sarana yang kita gunakan ini diberkati oleh Tuhan. Sebab yang terpenting bukan sarananya tetapi kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap sarana yang Tuhan izinkan untuk kita pakai bersama-sama. Untuk doa Healing the Land ini juga akan diberikan panduannya yang Bapak Ibu sudah diberikan melalui soft file dalam WA yang sudah Bapak Ibu terima. Dan ketika Bapak Ibu berdoa untuk tanah, maka mohon diakhiri doa Bapak Ibu dengan doa Bapa Kami. Dan saat ini saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama dengan keluarga di tanah-tanah yang rindu Bapak Ibu doakan. Selanjutnya apabila Bapak Ibu rindu untuk didoakan secara khusus, baik malam hari ini maupun di waktu-waktu yang lain, Bapak Ibu boleh menghubungi saya dengan nomor telepon yang sudah ada, atau bisa juga Bapak Ibu menghubungi Bapak Ibu Majelis Jemaat. Demikianlah ibadah persekutuan doa Healing the Land pada malam hari ini, pada petang hari ini. Kiranya ini akan menjadi berkat, kehidupan kita dipulihkan, dan tanah-tanah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita dipulihkan dan mendatangkan berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.